Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Mutmainah Ibrahim dari kelas Dekom E, program studi teknik komputer dengan NIM 2402105041 akan mempresentasikan tugas yang berjudul rangkaian penyearah setengah gelombang, gelombang penuh, dan dioda bridge. Jadi prinsip kerja dari penyearah setengah gelombang yaitu hanya mengubah setengah bagian dari gelombang AC menjadi DC. Dioda hanya menghantar arus pada saat setengah siklus positif. Kelebihan dari penyearah setengah gelombang yaitu sederhana, biaya murah, dan mudah dipahami. Kekurangannya yaitu ripple yang tinggi dan efisiensi yang rendah. Penerapan dari setengah gelombang cocok untuk aplikasi yang tidak terlalu sensitif terhadap kualitas tegangan DC seperti charger baterai sederhana. Berikut adalah penyearah gelombang penuh. Prinsip kerjanya yaitu mengubah seluruh bagian gelombang AC menjadi DC. Terdapat dua jenis, dengan center tap menggunakan dua dioda dan sebuah transformator dengan center tap, atau dengan dioda bridge menggunakan 4 dioda dalam konfigurasi jembatan. Kelebihan dari penyearah gelombang penuh adalah ripple lebih rendah dibandingkan penyearah setengah gelombang, efisiensinya lebih tinggi. Kekurangannya yaitu rangkaiannya lebih kompleks dibandingkan penyearah setengah gelombang, biayanya juga sedikit lebih mahal. Penerapan dari penyearah gelombang penuh cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tegangan DC yang kualitas yang lebih baik, seperti power supply untuk perangkat elektronik. Untuk dioda bridge fungsinya yaitu merupakan komponen yang terdiri dari 4 dioda yang disusun dalam konfigurasi jembatan. Peran dalam penyearah yaitu digunakan dalam rangkaian penyearah gelombang penuh untuk menghantarkan arus pada kedua setengah siklus gelombang AC. Kelebihannya yaitu sederhana, kompak, dan mudah digunakan. Kekurangan dari dioda bridge yaitu tegangan balik maksimum atau PIV pada setiap dioda lebih tinggi dibandingkan dengan penyearah gelombang penuh dengan center tap. Dari penyearah gelombang penuh, pertama kita taruh transistor di sini. Setelah itu kita taruh alternatornya di sini. Setelahnya kita taruh dioda satunya di sini dan resistor taruh di bagian tengah. Kita hubungkan antara transistor dan alternator. Setelah itu kita hubungkan dioda dan transistor, dioda dan resistor. Ini resistornya harus di tengah. Setelah itu hubungkan resistor dan transistor. Kita perbesar agar terlihat lebih jelas. Setelah itu kita tambahkan osiloskop untuk mengetahui gelombangnya, mengukur gelombangnya. Taruh di sini.
Kita hubungkan osiloskop ke rangkaiannya. Jadi komponen utamanya adalah dioda dan transformator. Dioda adalah komponen semikonduktor yang hanya mengizinkan arus mengalir dalam satu arah. Pada rangkaian penyarah, dioda akan menghantar arus ketika diberi tegangan positif pada anoda dan tegangan negatif pada katoda. Pada transistor digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan AC sebelum masuk ke dioda. Cara kerja dari gelombang AC masuk yaitu ketika tegangan AC diberikan pada rangkaian, tegangan akan berubah secara sinusoidal dari positif ke negatif dan sebaliknya. Dioda menghantar pada saat setengah siklus positif, tegangan pada anoda dioda lebih positif dibandingkan katoda. Dioda akan menghantar arus sehingga tegangan akan muncul pada beban. Dioda tidak menghantar, yaitu pada saat setengah siklus negatif, tegangan pada anoda lebih negatif dibandingkan katoda. Dioda tidak akan menghantar arus sehingga tidak ada tegangan pada beban. Hasil keluaran ini, rangkaian penyarah setengah gelombang adalah tegangan DC yang bergelombang atau ripple itu. Gelombang ini masih mengandung komponen AC yang cukup besar sehingga perlu ditambahkan filter untuk mendapatkan tegangan DC yang lebih halus. Jadi hasil keluaran pada osiloskop, kita akan melihat perbedaan yang signifikan antara bentuk gelombang input AC dan output DC. Gelombang input akan berbentuk sinusoidal, naik turun secara periodik antara nilai positif dan negatif. Dan pada gelombang output akan berbentuk pulsa-pulsa positif yang tidak kontinu. Hanya bagian positif dari gelombang input yang diteruskan oleh dioda sehingga output yang dihasilkan berupa setengah gelombang. Di sini bisa kita lihat tegangan output tidak sepenuhnya konstan melainkan memiliki riak atau ripple. Ripple ini disebabkan karena hanya setengah bagian dari gelombang input yang dimanfaatkan. Akibatnya tegangan output akan naik turun secara periodik meskipun amplitudenya lebih kecil dibandingkan dengan gelombang input. Adanya ripple pada tegangan output dapat menjadi masalah dalam beberapa aplikasi. Ripple yang tinggi dapat menyebabkan noise pada sinyal, mengganggu kinerja komponen elektronik, dan bahkan merusak perangkat. Untuk mengatasi masalah ini, biasanya digunakan filter kapasitor pada output penyarah. Kapasitor akan berfungsi sebagai penyimpan muatan, sehingga dapat menghaluskan bentuk gelombang output dan mengurangi riak ripple. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian penyarah setengah gelombang merupakan rangkaian yang sederhana dan murah untuk mengubah AC menjadi DC. Namun kualitas tegangan DC yang dihasilkan masih kurang baik karena adanya ripple yang cukup. Jadi ini adalah rangkaian gelombang penuh. Pertama kita taruh alternator, setelah itu transistor di sini. Kita hubungkan inputnya. Nah, setelah itu kita tambahkan dioda, satunya lagi di bawah. Setelah itu kita hubungkan dioda dengan transistornya. Kita hubungkan dioda 2 dan dioda 3-nya. Setelah itu kita tambahkan resistor.
Jadi fungsi resistor itu adalah sebagai sekat antara keluaran dari dioda dan ground. Apabila tidak ada sekat atau dasar resistor, kita langsung saja, maka rangkaian ini salah karena akan berdampak pada rangkaian itu sendiri atau bisa disebut dengan korslet. Setelah itu kita tinggal tambahkan osiloskop. Kita sambungkan osiloskopnya dengan rangkaian, lalu kita run, dan ini adalah hasil dari digital osiloskopnya atau hasil dari gelombangnya. Nah, di sini terlihat channel yang warna kuning itu adalah masukan dan channel B yang warna biru adalah keluaran. Jadi keluaran di sini hal itu terlihat. Kita perjelas lagi. Nah, kalau misalkan dari sinus tanpa adanya suatu rangkaian, dia akan berbentuk sinyal AC atau sinyal bolak-balik. Sinyal bolak-balik, jadi ada bukit, ada yang namanya juga lembah ketika setelah melewati trafo atau transformator, tegangannya itu keluar tetapi masih berbentuk AC dengan diperkecil. Karena step down, dia memperkecil tegangan. Nah, setelah keluar dari trafo, maka melewati dioda, jadi dia melewati ke anoda dan keluar di katoda. Di sini keluar tegangan, jadi kalau misalkan tidak ada diodanya, dia masih tetap sinyal sinus atau ada bukit dan lembah. Itu ketika melewati dioda, seolah-olah lembahnya itu terpangkas, yang seharusnya di sini ada lembah terpangkas. Dan begitupun sebaliknya, jika dia jatuh atau dipasang terbalik, maka yang keluar adalah lembahnya saja. Jadi prinsip kerja dari sebuah dioda adalah memangkas arus yang tidak seharusnya melewati di situ. Dia akan melewati, misalkan saja di sini kita asumsikan jika dia bukit ada tegangan plus, sedangkan kalau di lembah itu tegangan minus. Pertama kita tambahkan alternator di sini. Setelah itu kita tambahkan transistor di sini. Lalu kita hubungkan transistor dan alternator.
Setelah itu kita tambahkan bridge sini dan kita hubungkan transistor dan bridge di ujung. Setelah itu kita tambahkan resistor dan kita ubah arah rotasinya. Kita hubungkan bridge dan resistor. Hubungkan pada ujung ke ujung kedua input. Setelah itu kita tambahkan osiloskop, lalu hubungkan osiloskop pada antara transistor dan alternator dan antara bridge dan transistor. Setelah itu kita tambahkan ground pada ujung dari resistor. Resistor di sini saya atur menjadi 5,1 K. Di sini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan hasil kerja saya, gimana tugas saya yaitu membuat rangkaian penyiaran gelombang penuh. Dapat dilihat di sini rangkaian yang saya buat yaitu penyiaran gelombang penuh menggunakan 4 dioda atau float bridge. Terlihat rangkaiannya dari sebelah kiri. Di sebelah kiri ada alternator yaitu sumber arus AC dengan spesifikasi 6 volt, frekuensi 1/8. Kemudian berjalan ke sebelah kanan, di situ ada transformator trafo yang digunakan yaitu trafo non-CT, di mana outputnya hanya ada 2 kabel yaitu untuk positif dan negatif. Kemudian berjalan ke sebelah kanan, di sebelah kanan ini ada 4 buah dioda. Dioda digunakan untuk mengarahkan gelombang AC ya, jadi gelombang DC ada di 1D, 2D, 3D, 4D yang membentuk sebuah penjara sistem senjata keempat. Dioda tersebut dirangkai secara seri dengan hanya 2 arus, juga berjalan selama setiap setengah siklus. Kemudian berjalan ke sebelah kanan, di sini ada resistor 10 km sebagai beban, kemudian di atas ada osiloskop untuk melihat gelombang apakah sudah searah atau tidak. Kemudian kita dapat hasil seperti gambar pada digital osiloskop. Atas warna kuning itu untuk gelombang yang belum disearahkan, sedangkan gelombang yang warna biru yaitu gelombang yang sudah disearahkan. Pada rangkaian ini mempunyai 2 prinsip kerja, yaitu yang pertama siklus positif pada penyiarah gelombang penuh dengan transformator non-CT, dan keadaan pertama adalah siklus positif dari dioda D1 dan D2 dapat menghindarkan atau dilalui arus karena kedua dioda ini pada posisi velvet atau bias maju, sedangkan pada dioda D3 dan D4 berada pada posisi reverse hias atau bias mundur, di mana dioda tersebut tidak dapat dilalui oleh arus. Kemudian siklus negatif, keadaan selanjutnya adalah siklus negatif dari sampai pada dioda D3 dan D4 dapat menghantarkan atau dilalui arus.
karena kedua dioda ini pada posisi forward bias atau bias maju, sementara pada dioda D1 dan D2 akan berada pada posisi reverse bias atau bias mundur.